Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Kita ke hari Selasa terawih atau Rabu terawih insya Allah. Maka tentunya kita harus persiapkan diri kita, karena Ramadan itu adalah bulan yang suci, bulan yang istimewa. Karena kadang-kadang karena datangnya Ramadan itu kita tunggu dan tidak kita tunggu dan senantiasa datang. Maka kadang-kadang itu karena senantiasa setiap tahun datang, kita kadang-kadang tunggu persiapan. Sedangkan Ramadan itu bulan yang istimewa. Maka dari itu kita tentunya harus senantiasa persiapkan diri agar kita bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, yaitu dengan sempurna. Karena tentunya Bapak Ibu, Ramadan itu adalah hadiah buat kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak saya sebutkan hadiah? Kita itu lemah, umur kita pendek, kesempatan kita terbatas. Tapi kita semuanya pengen juga masuk surga. Sedangkan surga itu selama-lamanya. Dan untuk masuk surga yang selama-lamanya itu kan membutuhkan amal yang sebanyak-banyaknya. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah kepada kita yang namanya bulan suci Ramadan. Sehingga asal kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, maka ketertinggalan kita atau keinginan kita untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya tadi insya Allah akan tercapai. Asal memaksimalkan, memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu, asal mau puasa saja, Rasulullah janjikan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah hafal semuanya hadis. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan siang harinya itu dengan imanan wa ihtisaban, ikhlas karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Asal mau puasa di bulan Ramadan, sholat tentunya biasa kita kerjakan, ditambah puasa di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain kita disebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, kalau tadi man shoma, kalau sini man qama. Barang siapa qama yang mendirikan malamnya, mau qiyamul lail, mau mendirikan malamnya, siangnya berpuasa, malamnya dia mendirikan malam dengan apa? Sholat tarawih, sholat tahajud dan sebagainya, imanan wa ihtisaban, yaitu ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka janjinya Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mau menambahnya, man shalla Ramadan summa atba'u sittan, maka kayaumi karena kasauka, barang siapa setelah puasa bulan Ramadan lalu di bulan Syawal ditambah lagi puasa 6 hari, summa atba'u sittan, ditambah puasa 6 hari, maka kata Rasulullah karena kasauka, maka seperti dia, yaitu berpuasa sepanjang masa atau sepanjang tahun. Inilah maka saya sebutkan hadiah untuk umatnya Nabi Muhammad. Walaupun pendek-pendek kita, usia kita, kesempatan kita terbatas, tapi bisa menandingi bahkan mengungguli umat-umat yang terdahulu, karena kita diberikan oleh Allah hadiah yang namanya Ramadan. Maka dari itu kehadiran Ramadan kita tunggu-tunggu, kita persiapkan, dan setelah kita masuk Ramadan nanti kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Maka saya bacakan ayat dari surat Al-Hadid ayat yang ke-21 agar kita itu semangat untuk yaitu menyambut Ramadan. Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat yang ke-21. Sabiqu ila maghfirah, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan min rabbikum, dari Tuhan, wa jannah, dan surga, arduha yang luasnya ka'ardis sama, seperti luasnya langit, wal ardh, dan bumi, uiddat lil ladzina amanu billah, yang dijanjikan, yang disediakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah wa rasuli, dan rasulnya. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, itulah karunia, anugerah Allah, yu'ti, yang diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah itu yang memiliki, yaitu karunia yang sangat agung, yang sangat besar. Itu di antara terjemahannya. Jadi ayat ini dimulai dengan kata-kata sabiqu, berlomba. Berlomba dengan siapa gitu? Berlomba dengan siapa? Dan berlomba untuk apa kita itu? Sabiqu. Ada pepatah Arab yang menyebutkan al-insan zaman wal mautu sa'ah. Al-insan manusia, zaman manusia, zaman atau apa? Waktu. Sehingga yang namanya manusia sama kayak waktu tadi, karena memang manusia senantiasa berkait hidupnya dengan waktu. Maka kalau kita tidak mau memanfaatkan waktu, maka kita akan menjadi orang-orang yang celaka, yang rugi. Ya, seperti waktu, seperti zaman. Al-insan zaman. Waktu itu kan gak ada yang terulang. Sama dengan manusia ini, kita hidup, apabila kita sudah wafat, mau bisa kembali lagi? Tak ada. Waktu 1 detik pun gak ada yang terulang.
Maka al-insan zaman wal mautu sa'ah. Mati ada saatnya kita itu mati, wafat. Usia kita semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini 60 tahun, ini 70 tahun, 80 tahun. Kalau sudah pas waktu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya sudah, kita habis kehidupan kita di dunia. Gak bisa terus kita itu pengen ditambah lagi, kan? Maka gak ada yang namanya kehidupan terulang lagi juga. Ya, seperti Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang ini sholat subuh kita diberikan kehidupan oleh Allah, sholat subuh sekarang ini tidak sama dengan sholat subuh yang Sabtu yang kemarin. Karena gak ada waktu itu yang terulang, itu tidak ada. Maka al-insan zaman, manusia itu seperti zaman, seperti waktu yang tidak akan terulang di dalam hidupnya. Maka kita disuruh memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Disuruhnya sabiku, berlomba. Dan memang di dalam urusan-urusan akhirat, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran nggak ada perintah ketika kita tentang urusan akhirat disuruh santai-santai, nggak ada. Perintahnya Al-Quran sabiku, kayak seperti ini, berlomba-lomba. Ada lagi yang mirip ayatnya itu, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surah Ali Imran 133. Juga pakai sari'u. Kalau sari artinya apa? Bersegera. Kalau berlomba, kalau sari'u bersegera. Beda gak bersegera dengan berlomba? Kita ikut lomba. Nah, berarti kalau ikut lomba bisa jadi belum mulai itu perlombaan. Tapi kalau bersegera, sudah mulai dia. Oh, cepat-cepat sudah mulai dia, segera. Jadi, kalau berlomba, nah, berbeda dengan segera. Kalau segera tadi dia sudah mulai. Maka ada kata salimu. Ada lagi di dalam surat Al-Zariyat itu dia menyebutkan fafirru, berlarilah. Ayat yang ke-50 surat Al-Zariyat ayat ke-50, fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Lari apa ini? Fafirru bil taubah, fafirru bil istighfar, fafirru bil amal shalih. Berlari untuk bertobat, berlari bersegera untuk beristighfar, berlari bersegera untuk beramal salih. Pakai fafirru. Nah, luar biasa. Jadi kalau masalah akhirat kita tidak disuruh santai-santai, disuruh apa? Segera, berlomba, berlari. Oh, itulah urusan akhirat. Coba kalau kita lihat ayat yang berkaitan dengan korun itu senantiasa Pak, dia mengejar dunia. Yang dikejar oleh korun adalah dunia. Maka ada nasihat untuk korun dan untuk kita semua tentunya. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Surat Al-Qasas itu surat yang ke-28. Ayat yang ke-77 Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah, kejarlah, fima ataqallah, dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Daral akhirah, kehidupan akhirat. Jadi kita disuruhnya apa? Kejar akhirat, cari akhirat dengan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa saja yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini? Banyak sekali, nggak terhitung. Umur kita, usia ini umur, kesehatan, kesempatan, ilmu, semuanya kita gunakan untuk apa ini? Mengejar
akhirat. Kita diberi umur panjang, kejar akhirat. Diberikan kesehatan, kejar akhirat. Diberikan ilmu, kejar akhirat. Diberikan harta kekayaan, kejar akhirat. Diberikan kemakmuran, kejar akhirat. Semuanya untuk mengejar akhirat kita. Apa saja yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini kita gunakan untuk mengejar akhirat. Baru diteruskan wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Nasibaka maknanya bagianmu di dunia. Jangan seperti itu. Berarti apa? Yang harus kita utamakan adalah akhirat. Namun tadi ya, jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Oleh karena itu akhirat harus kita prioritaskan, kita utamakan. Namun kadang-kadang ada orang yang mengatakan kita hidup itu harus 50-50, masuk ke atas balance. Nah, gitu ya, harus kita seimbang. Ya, urusan akhirat, urusan dunia juga seimbang. Ini kadang-kadang kita itu kena doa sapu jagat ya. Ada doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau ibu bapak bacanya berhenti dari sini 50-50 oke. Tapi kan di situ ada wakina adzabana. Berarti bukan satu-satu itu ibu bapak. Ya, 2-1. Nah itu kan. Ya Allah anugerahkanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kan itu. Ada tulisannya wakina adzabana. Berarti di sini kaitannya apa? Akhirat lagi di sini. Ya. Wakina adzabana dan bebaskanlah kami dari api neraka. Itu berarti itu bukan satu-satu ini. 2-1. Akhiratnya 2. Akhirat hasanah dan juga bebas daripada api neraka. Ibu bapak, kalau ibu bapak itu masuk surga, saya yakin ibu bapak ini semuanya masuk surga. Amin. Yang saya pikir itu mampir ke neraka enggak. Saya kan juga khawatirnya kita seperti ini mampir dulu ya Allah. Karena kata Rasulullah begini, kata Rasulullah dalam hadisnya, minta ma min nikmat dukhulul jannah wal fawzu minan. Ini yang baru nikmat yang paling sempurna. Kenikmatan yang sempurna itu ketika nanti di yaumul kiamat dimasukkan di dalam surga dan bebas daripada api. Itu baru aman dan sempurna kata Rasulullah. Maka dari itu kita itu jangan sampai kita itu urusan dunia akhirat seimbang. Jangan seimbang. Akhirat harus senantiasa kita prioritaskan. Bagaimana seimbang? Dunia ini cuma berapa tahun? Siti wa sab'in. Oke lah, mungkin ada yang 80 tahun, 90 tahun. Kalau sudah usia 90 tahun ya sholat aja kadang-kadang banyak lupa. Sholat kadang lupa gitu ya. Coba itu, surga itu kan khalidina fiha. Kok dibanding cuma 70, 80 tahun, 100 tahun. Surga itu selama-lamanya. Maka kalau kita itu mengejar dunia sama surga kok disamakan, ya tentunya itu 3 porsi. Maka dari itu ayat tadi surga surat Al-Qasas 77 tadi, kejarlah akhirat. Dengan karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pakai untuk mengejar akhirat. Tapi ingat tadi, jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Nasib maksudnya apa? Bagianmu di dunia. Yang jangan lupa kita hidup di dunia. Dan kita itu yang sering kan gitu. Yang sering lupa itu hidup di dunia apa? Hidup di akhirat sudah lupa. Yang sering lupa itu akhirat. Kenapa? Kita di dunia sudah hidup kok. Mana ada yang lupa hidup di dunia? Nggak ada yang lupa itu. Ya, semuanya. Jadi kita itu maka kejarlah akhirat. Maka di dalam ayat ini
Allah firmankan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu berlomba. Ada yang menarik Ibu Bapak. Sabiqu berlomba, kita berlomba. Kata ada Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani disebutkan berlomba apa ini kita berlomba? Satu yang pertama, berlomba dengan malakul maut. Berlomba dengan malakul maut. Karena kita itu Ibu Bapak kejar-kejaran sebenarnya dengan malaikat Israel. Maka kita seperti dikejar oleh malaikat Israel. Wah, ya, dikejar oleh malaikat Israel. Maka kita disuruh bersegera, berlomba, jangan sampai malaikat Israel mengejar kita, ya, sebelum kita dapat ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Al-Alusi dalam tafsirnya dia menyebutkan seperti kita itu kejar-kejaran dengan malaikat maut. Sehingga jangan sampai sebelum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita terkejar oleh malaikat maut. Karena kalau sudah datang malaikat maut, Ibu Bapak, bisa nggak kita usia kita itu diundur? Allah firmankan, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Surat Al-Munafiqun. Ya, surat Al-Munafiqun ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Jadi apabila ajal itu sudah datang di Bapak, nggak bisa diajukan, nggak bisa diundur, nggak bisa, karena Allah nggak tahu di situ. Nah itu, maka kita kejar-kejaran dengan malaikat maut. Maka disuruhnya apa? Sabiku kita. Nah, cepat kita. Yang kedua disebutkan kenapa kita disuruhnya sabiku, berlomba tadi, karena kita itu hidup seperti dikejar oleh iblis, oleh setan. Setan itu senantiasa mengejar kita, mengganggu kita. Agar apa? Kita itu terbelok daripada tujuan kita. Kita bisa dibelokkan oleh setan. Makanya kalau Ibu Bapak ingin berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Niat yang baik cepat dikerjakan. Karena setan senantiasa mengejar kita. Dia ingin membelokkan daripada tujuan kita yang baik. Maka di dalam surah Al-Munafiqun tadi ayat yang sebelumnya yang 10 seperti itu juga sebenarnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian sebelum datangnya maut. Kalau sudah datang maut, beda orang infak. Nanti kalau nggak mau berinfak, maut sudah datang, akhirnya nyesel. Diteruskan ayatnya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tolong Engkau akhirkan kematianku sebentar saja, ila ajalin qarib, sejenak saja, sebentar, nggak usah 1 menit, bisa jadi mungkin 5 detik aja, sebentar saja. Untuk apa itu? Pengen umrah, pengen haji, pengen sholat? Enggak. Al-Quran menyebutnya apa? Fa'asodako, pengen sedekah. Maka sedekah itu sebelum maut itu luar biasa nilai pahala. Fa'asodako wa akum minas sholihin, dan ingin menjadi orang yang saleh. Maka dari itu kita itu sudah kejar-kejaran, dikejar seperti malaikat maut, dikejar oleh setan yang senantiasa menggoda kita. Atau mungkin dikejar oleh umur kita ini, ya, dikejar oleh umur kita. Ya Allah, sudah tua kok belum sadar-sadar semua gitu. Ya
Ya sudah tua kok belum mau sholat, ada masa umpama ya. Maka disebutkan di dalam ayat ini, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Itulah kata sabiqu. Sabiqu, berlomba-lomba maghfirah menuju ampunan Allah. Di dalam ayat ini maghfirah dijauhkan daripada jannah, ya. Maghfirah dijauhkan daripada surga. Kita disuruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mencari atau mengejar, berlomba-lomba mengejar maghfirah Allah dan surganya Allah. Kenapa kok maghfirah dulu? Karena tentunya ibu bapak, seseorang tak mungkin diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mendapatkan ampunannya. Kan begitu. Kalau sudah mendapat ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala, akan berikan apa saja itu. Makanya maghfirah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat ampunan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam surat As-Saff ayat yang ke-12, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul 'adzim. Kalau sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, oh dia akan dimasukkan di dalam surga yang mengalir di bawah surga. Ada yang namanya surga adn. Maka dari itu ampunan didahulukan. Kalau sudah dapat ampunan, maka akan dapat maghfirah ya, dari Allah, maka akan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintah oleh Allah cari ampunannya Allah, dan juga yang kedua surganya Allah. Berarti kalau ibu bapak kita beramal beribadah nyari surga boleh kan? Ini ayatnya. Kadang-kadang ibadah itu jangan dari surga. Nah, ini ayatnya disuruh kita mencari surga. Orang yang memperoleh surga pasti apa? Dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mencari maghfirah dan juga mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ampunan, cari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa itu? Ya mengusahakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka caranya bagaimana caranya? Tentunya kita harus menjadi orang yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Kita mau belajar di bulan Ramadan ini, ya, caranya bagaimana? Ya, ada kalau kita sering mungkin ada dengar, ya, sebagaimana yang kalau kita ngaji akhlak tasawuf itu ada kata-kata takhalli, tahalli, terus apa itu? Tajalli. Jadi untuk bisa dekat kepada Allah dimulai dengan takhalli. Kholwat menyendiri, mengosongkan diri. Artinya apa? Membersihkan diri takhalli. Untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, takhalli, bersihkan diri kita. Sama juga ibu bapak, kita ingin memasuki Ramadan, bersihkan diri kita dulu, tobat dulu. Biar apa nanti di bulan Ramadan itu apabila hati kita bersih, ya, tak ada dosa, maka apa? Ibadah apapun yang kita lakukan akan terasa ringan, ya, terasa ringan. Tapi kalau tidak bersih hati kita, maka ibadah Ramadan itu akan terasa berat. Maka
kita diajarin para ulama kita mulai dari bulan Sya'ban, Rajab, kita itu sudah banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Gunanya apa? Membersihkan hati, biar bersih. Kalau sudah bersih, Masya Allah menjadi terang. Hati kita itu mudah untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kan di bulan Ramadan ibadah itu banyak sekali. Selain puasa di siang harinya, di malam harinya ada taraweh. Sudah ada taraweh. Taraweh kita sekarang masih tetap atau bertambah? Nah, di Mekah katanya dikurangi dari 23 jadi 13 ya. Di sini lama dari berapa ya? Dari 2. Ya di Arab seperti itu abadnya dari 23 jadi 13. Jangan-jangan kita yang 11 mau dikurangi lagi ya. Insya Allah tambah sampai kali Pak ya. Bolehkah itu Ibu Bapak? Yang 23 jadi 13? Boleh saja. Ya, boleh saja. Karena apa? Sholat tarawih itu masuk qiyamul lail. Ya kan? Dan sebetulnya sholat tarawih itu nggak ada seperti itu masuk dalam qiyamul lail. Kalau qiyamul lail minimal berapa? Nah, minimal 2 Bapak tadi. 2, minimal 2. Qiyamul lail itu minimal 2. Ya Allah, boleh. Tapi kalau kita tahu Ramadan istimewa, yang banyak tentunya lebih bagus yang banyak. Maka dari itu ya, untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, bersihkan diri kita ini ya. Karena apabila kita itu hati kita bersih, masuk Ramadan insya Allah ringan itu. Tapi kalau hati kita belum bersih, pasti apa? Ya Allah, sholatnya habis sholat isya ditambah lagi harus terawih 11 rakaat, apalagi yang dapat 23 rakaat masih ngeluh. Baca Quran baru 2 ayat sudah muak. Karena apa? Hati belum bersih. Tapi kalau hati bersih, ya, insya Allah mudah dari segala sesuatu yang kita hadapi di bulan Ramadan. Makanya namanya takhalli, membersihkan diri. Takhalli baru apa? Tahalli. Ya, kalau sudah bersih, kosong kan? Bersih kosong, lalu diisi. Tahalli itu mengisi. Ya, tahalli diisi dengan kebaikan. Nah, namanya tahalli. Ya, tahalli. Nah, sehingga apabila sudah bersih, ya, tinggalkan maksiat, isi dengan kebaikan namanya tahalli. Maka nanti akan tajalli, terasa kehadiran Allah bersama dengan Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah terasa, namanya tajalli. Makanya tahalli, tajalli. Beda titik aja Pak Ibu ya. Makanya kata anak sana dulu, hidup itu cuma pindah titik doang. Taho titiknya di atas, habis titiknya kan buang. Nah, biar apa? Ya, buang kosong. Nah, setelah kosong, titiknya tak berubah tajalli. Maka tahalli, tajalli. Ini untuk apa ini? Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu untuk berlomba-lomba, yaitu menuju ampunannya Allah dan juga surga. Surga disebutkan di sini arduha, luasnya surga tadi ya, ka'ardis sama, seperti luasnya langit dan bumi. Seperti beda dengan surat Ali Imran tadi yang 133. Kalau dalam surat Al-33 tidak ada seperti. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati, seluas langit
Dari bentuk jamak itu. Kalau di sini bentuknya tunggal, ya. Samai langit, seperti langit. Nah, luas mana ini? Ini kan berarti ada beda ini. Masa ayat sama mana? Yang satu adalah samawati, yang satu ka'arbis samai. Kalau ardua samawati lagi terusannya apa? Mu'iddat lil muttaqin. Tapi kalau di sini terusannya apa? Mu'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasul. Beda terusannya. Makanya kalau disebutkan luas mana ini? Ka'arbis samai dengan ya, arduhas samawati. Kan para fasir menyebutkan kalau disebutkan samawati itu maknanya langit-langit. Berarti apa? Langit 1 sampai langit ke-7. Tapi kalau disebutkan seperti langit, maka langit itu ada di atas kita. Kalau yang ada di atas kita apa aja? Apa cuma langit? Ada lagi kursinya Allah, arasnya Allah. Nah, gitu. Jadi kalau sama itu yang ada di atas kita, nah, itu namanya, yaitu namanya sama. Bentuknya tunggal, tapi justru maknanya lebih luas. Kenapa kok lebih luas? Karena yang dijanjikan tadi untuk siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan orang yang muttaqin banyakan mana itu? Banyakan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Muttaqin itu kan pilihan. Ya, muttaqin itu pilihan. Ya, orang yang beriman belum tentu dia muttaqin. Ya. Tapi orang yang muttaqin mesti beriman. Makanya Allah sediakan yang lebih banyak lagi. Kalau ibarat maaf ada 1000 orang, ya, 1000 orang itu bisa jadi yang muttaqinnya mungkin 3 orang. Nah, gitu. Tapi kalau amanu billahi wa rasul banyak sekali. Maka Allah sudah sediakan apa? Surganya yang banyak, yang lebih luas lagi. Nah, maka disebutkan di sini ayatnya ka'ardis samai wal ardh. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Nah, dijanjikan untuk siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ibu bapak kejar maghfirah Allah, kejar surganya Allah. Bulan Ramadan kita kerja untuk maghfirah dan surganya Allah. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah ya fadlullah. Apa artinya fadlullah? Karunia Allah. Ada fadlullah, ada min ya. Dzalika fadlun minallah. Ada yang di sisi min ya. Dzalika fadlun minallah. Beda nggak kalau di sisi min dengan tidak di sini? Tentunya beda. Kalau yang fadlullah benar-benar sesuatu yang istimewa, karunia dari Allah, ya lebih besar, lebih luas dan lain sebagainya. Tapi kalau di sisi min, nah ini berbeda. Ya. Tidak seluas, sebesar daripada karunia-Nya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dzalika fadlun minallah, ya. Fadlun minallah, min ada min. Atau hadza min fadli rabbi, ada min, ada min. Jadi bagian, min kan bagian, ada bagian. Tapi kalau fadlullah, sesuatu yang langsung dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Karunia Allah diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Yu'tihi, menunjukkan Allah mudah memberikan karunia-Nya kepada may yasha, siapa saja yang dikehendaki. Ada mannya, yasha dikehendaki. Mannya berarti apa? Allah menghendaki, dan juga seseorangnya sendiri juga menghendaki juga. Baru diberi oleh Allah ampunan. Orang yang menghendaki ampunan Allah, Allah juga menghendaki ampunannya.
Kalau ada orang yang gak kepengen dapat ampunan dari Allah, ya gak dapat ampunan dari Allah. Makanya mayyasya. Maka ayat ini juga berkaitan dengan Wahsy. Ingat Wahsy, cerita Wahsy. Siapa Wahsy itu? Yang membunuh mamanya Nabi Muhammad SAW, yang membunuh Sayyidina Hamzah, disuruh oleh Hindun. Ya, disuruh oleh Hindun. Wahsy ketika perang Uhud diperintah oleh Hindun. Ya, untuk apa disitu? Untuk membunuh, yaitu Sayyidina Hamzah. Pokoknya tugasnya satu. Ya, suruhannya Hindun Wahsy. Maka ketika perang Uhud satu aja targetnya Wahsy. Maka ditumbaklah, yaitu Sayyidina Hamzah, lalu jatuh, lalu Hindun dipanggil, dibelahlah Sayyidina Hamzah dadanya ini oleh Hindun dan dikemah-kemah, ambil jantungnya, dikemah-kemah. Saking bencinya sama itu orang Arab jahiliyahnya seperti itu, saking bencinya sama orang. Masya Allah. Namun setelah itu apa? Wahsy masuk Islam. Dia menghendaki dapatan ampunan dari Allah. Allah juga menghendaki dapat ampunan. Maka Wahsy akhirnya juga masuk Islam. Hindun juga masuk Islam. Suaminya Hindun siapa? Abu Sufyan. Ini gak ada abunya. Abu Sufyan juga masuk Islam itu. Abu Sufyan masuk Islam, Wahsy masuk Islam, Hindun masuk Islam. Kenapa? Dia menghendaki ampunan dan Allah juga menghendaki. Maka mayyasya, di ujung ayatnya wallahu dzul fadlil azim. Wallah dan Allah zu, apa zu? Pemilik karunia yang sangat agung. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ibu bapak sekalian, kita berada di pekan terakhir di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan dengan ayat ini, mudah-mudahan kita semuanya semangat untuk mengisi Ramadan. Seperti orang yang tadi berlomba tadi, sabiqu ila maghfirah, berlomba kata Sayyidina Ali, dan kun awalan ilal masjid wa kharaja akhir wa akhir kharij. Kun, jadilah kalian orang yang pertama masuk masjid dan yang akhir keluar dari masjid. Maksudnya apa? Disuruhnya sholat berjamaah kalau bisa sok yang paling awal. Tapi alhamdulillah subuh kita semuanya di sok awal. Mantap. Alhamdulillah di sini luar biasa. Maka mudah-mudahan Bapak kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita insyaallah bisa yaitu menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna. Kekurangannya mohon maaf, kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oiranu Soke atau panggil saya Cing Aryo. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel saya. Melihat dan menonton video, semoga berguna dan bermanfaat. Silahkan disebarluaskan konten channel ini tanpa merubah isi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya serta komennya. Hormat saya Tabasam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabasam, pengetahuan mendamaikan perbedaan. Jangan saling mencela, mari saling menjaga. Beda disenyumin aja.